Ada hadis yang kedua, di sini ingin saya sampaikan berhubungan dengan gaya hidup. Kenapa bangsa Indonesia ini banyak yang sakit, Pak? Buktinya apa, Bapak Ibu sekalian? Rumah sakit ramai. Penyakit diabetes, hipertensi ini sangat tinggi, Pak. Selama saya praktek 20 tahun dan 15 tahun menjadi dokter spesialis naturopati, holistic integrated medicine, kita membuka klinik holistik 15 tahun. Itu dari 10 pasien yang datang ke klinik, pasti 6-7 orang itu kalau tidak diabetes, hipertensi. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa banyak yang sakit? Karena pola makan bangsa kita berubah. Pola makan. Jadi gaya hidup itu salah satunya adalah pola makan. Gitu. Nah, ini menjadi dasar. Nah, ada hadis kedua yang ingin saya sampaikan. Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak cucu Adam. Maksudnya apa? Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya manusia. Perut memang banyak sistem. Ada sistem perkemihan, ada sistem reproduksi, tapi sebagian besar isi di dalam perut adalah sistem pencernaan. Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perut kita. Berarti bagian terburuk dalam tubuh kita adalah sistem pencernaan. Dan ini dibuktikan dalam ilmu kesehatan holistik. 90% masalah penyakit degeneratif, jantung, stroke, diabetes, hipertensi, itu selalu berhubungan dengan masalah pencernaan. Dan ternyata Nabi kita benar mengatakan tersebut 1400 tahun yang lalu. Ya, itu sudah diteliti secara ilmiah. Ya, jadi kalau bicara pencernaan berarti hubungannya dengan apa, Pak? Makanan. Ayo kita buktikan, apa benar pola makan bangsa kita ini berubah sejak 30 tahun yang lalu? Oke, saya mau tanya, tunjuk tangan. Siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu? Di sini ada ibu-ibunya. Oke, siapa di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang di rumahnya tidak punya mie instan? Oke, pertanyaan kedua. Siapa di antara bapak ibu yang dalam waktu 1 minggu saja tidak makan goreng-gorengan? Pertanyaan ketiga. Siapa di antara bapak ibu yang setiap hari konsumsi minimal 3 jenis buah-buahan? Nah, ini kan berarti kan pola makan kita sudah mulai salah nih. Ya kan? Oke, saya ingin sedikit bercerita mengenai kenapa kok kita bisa sakit diabetes. Kenapa kita bisa sakit hipertensi dan kenapa kita bisa penyakit sakit degeneratif lainnya. Tadi saya sudah jelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa tubuh manusia terdiri dari 3 unsur. Hari ini kita bicara jasmani dulu. Bagian terkecil tubuh Bapak namanya apa? Bagian terkecil makhluk hidup namanya sel. Tolong diingat. Bagian terkecil makhluk hidup atau manusia namanya sel. Jadi kalau ingin buat tubuh Bapak sehat, sel kita harus sehat. Kalau selnya sudah mulai rusak, 1, 2, 3, dan seterusnya rusak, lama-lama organnya juga rusak, Pak. Kalau organnya sudah rusak, fungsinya menurun. Betul? Dan disitulah akan muncul masalah kesehatan. Contoh, kalau sel-sel organ pankreas Bapak rusak, lalu terjadi penurunan fungsi pankreas. Penyakitnya? Pankreas. Diabetes, kencing manis, diabetes tipe 1. Kalau terjadinya kerusakan di reseptor insulin, diabetes tipe 2. Kerusakan pembuluh darah menyebabkan aterosklerosis atau kakunya pembuluh darah, hipertensi. Kerusakan saraf di otak, stroke, Alzheimer, dan seterusnya. Pasti Bapak tanya, apa penyebab kerusakan sel? Apa? Ternyata para ahli menyatakan penyebab kerusakan sel ini bukan virus, bukan bakteri, tapi penyebab utama kerusakan sel adalah radikal bebas.